Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21, berkata demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari Minggu 17 Mei 2020 kembali kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan di rumah masing-masing, dan saya memberikan judul firman Allah pagi ini, berfungsi dengan benar. Sebuah benda itu diciptakan karena akan dipakai, jadi pasti ada gunanya, karena mau dipakai untuk sesuatu. Makanya di dalam seni rupa ada yang namanya benda pakai, adalah benda yang dipergunakan untuk keperluan atau kehidupan sehari-hari. Benda ini akan selalu ada, akan selalu digunakan, dan akan selalu berfungsi dalam kehidupan setiap manusia. Syarat utama benda pakai itu fungsi atau kegunaan. Ya, fungsi atau kegunaan artinya bahwa benda tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mudah dalam penggunaan. Kalau benda tersebut tidak bisa difungsikan atau sulit untuk digunakan, maka tentunya benda tersebut tidak akan dipakai, bahkan akan disingkirkan, akan dibuang, dan lain sebagainya. Jadi setiap benda yang dipakai, setiap benda yang dipergunakan dalam hidup sehari-hari harus memenuhi syarat fungsi. Kalau tidak, pasti disingkirkan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu bukan sekedar diciptakan, selesai lalu menjadi pelengkap bagi bumi ini, bukan. Tetapi manusia itu diciptakan oleh Tuhan, maka tujuannya adalah supaya bisa berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia diciptakan itu fungsinya, tujuannya agar berkuasa atas ciptaan yang lainnya. Ini tujuannya, fungsinya. Makanya kita Perjanjian 1 ayat 26 menjelaskan kepada kita begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tujuannya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tujuannya adalah supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan. Dan kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, itu harus sedemikian rupa tercipta karena memiliki fungsi yang benar bagi Tuhan. Nah, manusia yang sudah diciptakan tersebut ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Manusia tidak bisa berkuasa atas ular yang menggodanya. Dalam hal ini iblis itu menjelma menjadi ular. Jadi seharusnya manusia itu ketika melihat ular ia bisa menguasai, tetapi sebaliknya ia tidak bisa berkuasa atas ular, justru ia dikuasai oleh ular tersebut. Sehingga karena ia dikuasai oleh binatang tadi, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakainya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana manusia sudah tidak lagi memiliki fungsi sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Tuhan menginginkan bahwa mereka itu bisa menguasai seluruh ciptaan, tetapi ternyata kalah. Akibat dari perbuatan itu, karena sudah tidak lagi ada gunanya, manusia diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kehidupan manusia, kalau kita melihat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, itu bukan semakin baik, tetapi justru mereka semakin dikuasai oleh dunia ini. Harusnya tujuannya mereka menguasai dunia, tapi dikuasai, sehingga mereka semakin jauh dari fungsi yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Hidup mereka semakin jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Mereka tidak mau kembali kepada tujuan semula, tetapi justru mereka semakin jahat di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 6 sampai Tuhan berkata demikian. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Sampai Tuhan itu sedih karena ternyata manusia tidak lagi kembali kepada fungsi yang awal, tetapi mereka semakin jahat di mata Tuhan. Karena fungsi sudah hilang, mereka tidak berfungsi lagi, maka akhirnya Tuhan pun memusnahkan mereka. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bayangkan, sampai Tuhan itu menyesal menciptakan manusia karena sudah berubah fungsinya. Nah, lalu kita melihat ketika saat itu Tuhan memilih Abraham untuk memulihkan, menggenapi rencananya. Kita melihat bagaimana sikap Abraham terhadap rencana atau kehendak Tuhan ini. Abraham tahu bahwa ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, Tuhan menginginkan satu bangsa yang akan dipakai hadirnya Sang Juru Selamat. Jadi Tuhan menginginkan menciptakan bangsa, di mana dari bangsa itu bangsa yang diberkati, dan nanti dari keturunannya orang atau manusia akan terima berkat dengan hadirnya Sang Juru Selamat. Abraham menjadi orang yang dapat berfungsi dengan baik. Meskipun berat ia harus melakukan, tetapi ia bisa berfungsi dengan baik. Abraham mengawali semuanya itu dengan sebuah ketaatan. Jadi untuk merespon, menanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, Abraham hanya punya satu hal: taat kepada Tuhan. Taat sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadinya. Sebab punya kalau kehendak pribadi itu sangat bisa dikerjakan, tapi untuk kehendak Tuhan itu memang berat, tapi dia lakukan. Abraham menurut ketika harus meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Ia harus meninggalkan kenyamanan di tempat ia berada, menuju suatu tempat yang dia tidak pernah tahu keadaannya. Dia tidak mengerti apakah di sana nanti akan nyaman,
bisa akan hidup enak, dia tidak tahu. Tetapi karena dia mau berfungsi dengan baik, dia taat menurut kemauan Allah. Dan puncaknya itu saat Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Dalam hal ini pun Abraham tidak memberontak. Jadi dari segi fungsi Abraham luar biasa. Dia tetap berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia menjadi pribadi yang sangat taat. Dan akhirnya ia menerima sebutan sebagai bapa orang beriman. Nah, akhir zaman kita ini adalah orang-orang percaya yang dijadikan sebagai bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Dari sekian manusia, hanya kita orang-orang percaya dijadikan bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, dijadikan bangsa yang kudus, bahkan dijadikan umat kepunyaan Tuhan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tidak lain, tujuannya adalah supaya kita ini memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Itu tujuannya. Jadi tidak semata-mata kita jadi orang-orang percaya, tidak semata-mata kita jadi umat kepunyaan Allah, karena Tuhan punya tujuan. Suatu saat nanti kita ini bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu menjelaskan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tujuannya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena tujuan ini kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Untuk bisa memberitakan perbuatan yang besar, kita harus jadi teladan. Ketaatan kita kepada Tuhan dan kedisiplinan dalam beribadah adalah bagian yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita bisa memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, unsur utama harus kita miliki adalah taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Apa yang difirmankan, apa yang disabdakan kepada kita, ditaati dengan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa lepas juga kedisiplinan kita di dalam beribadah. Yang namanya disiplin itu bukan hanya tepat waktu, tetapi kita lakukan setiap saat. Ada jadwal, ada jam-jam ibadah, itu kita ada di situ. Jadi ketika kita ibadah raya ada di situ, ibadah wanita ada di situ, ibadah pria ada di situ, ibadah persekutuan doa ada di situ. Setiap kali ada ibadah, kedisiplinan kita ini kita lakukan. Hari-hari ini kita ibadah di rumah. Ini juga perlu kedisiplinan. Orang-orang yang pemanas dalam ibadah tentunya tidak akan mudah melakukan hal demikian. Mereka tidak akan bisa melakukan dengan baik. Tetapi kalau kita ini cinta Tuhan, kepengen jadi berkat bagi orang lain, memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan, lakukan. Mungkin tidak ada orang tahu, tetapi Tuhan melihat. Karena mata Tuhan tertuju kepada semua orang, termasuk ketika kita ini beribadah di rumah masing-masing. Makanya lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita adalah garam dan terang dunia. Jadi memberikan perbuatan Tuhan itu seperti kita ini jadi garam dan terang dunia. Jika garam itu tawar, tidak asing, tentunya garam itu sudah tidak lagi berguna. Apa gunanya kita memiliki garam tapi tidak
asing. Matius 5 ayat 13 jelaskan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya. Jadi ketika garam itu menjadi tawar, garam itu akan dibuang, garam itu akan diinjak-injak orang, karena tidak ada artinya. Kita ini garam dunia, mencegah pembusukan dosa. Kita ini garam dunia, keberadaan kita itu membuat kenyamanan, menjadi berkat bagi orang lain. Sementara kalau kita tidak bisa jadi berkat, kita tidak bisa mencegah dosa, ibarat garam tawar tadi, garam yang hambar, tidak ada artinya. Jadi kita harus berfungsi jadi garam yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita ini juga disebut sebagai terang. Nah, kalau terang itu tidak bercahaya juga apa gunanya? Tidak ada gunanya. Terang itu yang diinginkan oleh orang itu karena bercahaya. Kalau tidak bercahaya, apa artinya? Kita ini menyalakan lampu lalu kita tutupi, tidak ada gunanya. Karena lampu itu sebagai penerang. Nah, kita sebagai terang dunia, jadi di tengah-tengah dunia ini kita ini membawa orang lain hilang dari kegelapan, artinya tidak dikuasai oleh kegelapan. Nah, keberadaan kita itu seperti itu. Nah, kalau kita tidak berbuat seperti itu, berarti kita ini sudah tidak lagi berfungsi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu kita. Jadi kalau kita ini anggota keluarga, kita tidak bisa jadi terang, maka seluruh keluarga kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita ini jadi terang, sementara terang itu tidak bercahaya, maka lingkungan tempat kita ini hidup dalam kegelapan. Tidak ada artinya. Jadi kalau kita mau jadi garam, ya harus asing. Kalau kita mau jadi terang, ya harus bercahaya, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar, sesuai dengan fungsinya tadi, benar. Jangan mengikuti jejak manusia yang sudah salah fungsi. Meskipun kita melihat jumlahnya itu banyak, yang banyak belum tentu benar, hati-hati. Ya. Jangan kita mengikuti jejak manusia yang sudah salah fungsi. Meskipun mereka itu jumlahnya banyak, jangan. Kita harus hati-hati. Kita punya firman, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita kerjakan. Bukan berarti ketika mereka ini banyak jumlahnya kita ikut-ikut rubuh-rubuh, tidak bisa. Kita anak Tuhan yang harus beda dengan orang lain. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan, lakukanlah dengan baik dan jangan berbantah-bantah. Ya. Karena Tuhan menginginkan kita bisa berfungsi dengan baik. Apapun yang Tuhan mau inginkan, mau kita lakukan, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, jangan berbantah-bantah. Hamba yang dipercayakan satu talenta itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Namanya juga hamba, dia harus bekerja kepada tuannya. Itu hamba, fungsi seorang hamba itu bekerja bagi tuannya. Kenapa? Karena ia sudah ditebus. Meskipun ia tidak akan terima bayaran, tidak akan terima upah, tapi namanya hamba itu budak. Dia harus bekerja sekuat tenaga bagi tuannya. Nah, kenapa hamba yang punya satu talenta tidak bisa berfungsi dengan baik? Karena ia tidak menjalankan talentanya. Dan pada akhirnya, apa yang diterima? Ia disingkirkan oleh tuannya. Kenapa? Karena dia menganggap merugikan bagi dirinya, sehingga ia tidak lakukan sesuai dengan tugasnya, fungsinya sebagai seorang hamba. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu
talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini aneh apa ini? Ya. Tugasnya itu kan bekerja. Entah tuanya itu okang-okang tidak masalah, karena hamba itu tugasnya bekerja, fungsinya bekerja. Tapi undang-undang tuanya yang sedang bepergian, ini hamba yang tidak bisa berfungsi. Nah, kita jangan seperti ini, ya. Jadi hamba yang seperti ini yang menggerutu, yang berbantah-bantah ketika melakukan sesuatu. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Talenta itu tetap masih satu, karena tidak dijalankan dengan baik. Yang satu tetap satu, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak menghasilkan laba. Apa yang akhirnya dia terima? Dalam ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang percaya, diberikan tugas sesuai dengan fungsinya tadi, lalu kita tidak bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, justru berbantah-bantah, menyalahkan si A, menyalahkan si B, ya. Iri kepada si A, iri kepada si B. Kenapa? Karena mereka mendapatkan tugas yang lebih ringan. Karena mungkin kita melihat mereka sepertinya pekerjaannya ringan, lalu kita iri hati, berbantah-bantah, bersungut-sungut. Kita akan sama seperti hamba yang punya satu talenta tadi, yang tidak mau melakukan dengan baik, dan akhirnya berada di tempat kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih kehidupan kita, karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang berfungsi untuk menggenapi rencananya. Oleh sebabnya mari kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau manusia yang pertama tadi kita melihat mereka salah fungsi, akhirnya mereka tidak bisa menguasai dunia dan isinya. Justru manusia pertama itu kalah, takluk kepada dunia, maka Tuhan usir dari taman Eden. Orang yang memiliki satu talenta, hamba yang punya satu talenta, yang tidak mengembangkan talentanya tadi, akhirnya tidak mendapatkan laba, dia tidak berfungsi dengan baik, dicampakkan ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Maka mari kita anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang percaya, ada banyak tugas yang dipercayakan kepada kita, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang tugas orang lain, pandanglah tugas kita masing-masing. Entah berat, entah ringan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti Abraham. Abraham punya tugas yang berat, tetapi dilakukan dengan rela hati, sehingga ia bisa menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan baginya. Demikian juga bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita melakukan tugas tadi dengan baik, sesuai dengan fungsi kita, maka suatu saat nanti ada upah yang tersedia bagi kehidupan kita. Karena ketika ini berfungsi dengan baik, berarti kita tuh menggenapi rencana Tuhan. Firman-Allah menolong kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, karena pada pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Allah, dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang ketika mendapatkan tugas dari Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk kami kerjakan, kami lakukan, kami boleh lakukan dengan segala kesungguhan hati kami, tanpa harus berbantah-bantah, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menggenapi rencananya. Berikan kepada kami hati yang rela, hati yang taat, hati yang mau melakukan apa yang menjadi kemauan dan kehendak
Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh jemaat dalam kehidupan rohani. Terus kiranya bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Engkau memberkati rumah tangganya, kehidupan pribadinya juga diberkati. Tuhan juga akan menolong anak-anak Tuhan. Hindarkan mereka dari segala wabah yang melanda Indonesia ini Tuhan. Tuhan melindungi kami sekalian dengan kasih dan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan berkat-berkat yang dari surga selalu tercurah atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan sediakan buat kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan pagi hari ini ada banyak